Kalau cuma ngandelin ChatGPT buat mikir atau nulis, otak jadi males sendiri. Critical thinking dan memori melemah. Kayak otot yang jarang dipakai. Oke, Krok, aku penasaran, apakah kebiasaan kita scroll-scroll TikTok, terus sosmedan, main game itu membuat otak kita menjadi mati? Nggak mati sih, tapi otaknya memang berubah. Terutama sistem rewardnya. TikTok dan sosmed kasih dopamine spike terus-menerus. Kayak slot machine. Lama-lama otak jadi kurang sensitif ke hal-hal biasa yang nggak instan. Jadi susah fokus lama, malas baca buku, atau ngelakuin tugas yang butuh usaha. Game lumayan beda. Yang bagus malah bisa latih reaksi dan strategi, tapi kalau nonstop ya sama aja bikin kecanduan. Intinya bukan mati, tapi otaknya dibajak supaya susah nikmatin hal-hal yang nggak kasih reward cepet. Coba kurangin scrollnya, pasti ngerasa beda. Jadi yang membuat otak kita menjadi mati itu kebiasaan seperti apa? Yang bikin otak mati bukan jenis kegiatannya, tapi kebiasaan yang overstimulasi reward system terus-menerus tanpa jeda. Contohnya, scroll TikTok dari bangun tidur sampai tidur lagi, main game non-stop tanpa istirahat, atau buka sosmed tiap 5 menit. Yang bahaya itu, tidak ada jeda. Otaknya nggak pernah dilatih fokus lama atau menikmati hal yang lambat. Jadi, bukan jangan pernah main HP, tapi jangan biarin jadi rutinitas utama dari pagi sampai malam. Sisipin jeda, kasih otak waktu recovery, itu kuncinya. Kamu melihat fenomena yang sekarang atau mungkin kamu bisa menganalisa ya dengan teknologi seperti sosmed dan AI, game, itu apakah lebih condong memberikan dampak positif atau negatif? Lebih condong negatif, terutama kalau dipakai tanpa kendali. Sosmed seperti TikTok dan Instagram itu dirancang buat kasih dopamin terus-menerus. Tiap scroll, like, notif, hasilnya perhatian jadi pendek, mudah cemas, dan otak kurang sensitif ke hal-hal yang nggak instan. Banyak studi 2025 nunjukin pengguna berlebih punya masalah konsentrasi dan kesehatan mental yang lebih buruk. Game sebenarnya beda. Banyak riset bilang bisa tingkatkan fungsi kognitif, reaksi, dan memori, asal dimainin secukupnya. Bahkan ada yang bilang, gamer performa kognitifnya kayak orang 13 tahun lebih muda. AI lagi tren negatifnya. Kalau cuma ngandelin ChatGPT buat mikir atau nulis, otak jadi males sendiri. Critical thinking dan memori melemah, kayak otot yang jarang dipakai. Kesimpulannya, teknologinya netral, tapi desainnya sekarang lebih banyak jebak kita di mode konsumsi daripada cipta. Kalau kamu bisa pakai sebagai alat, bukan candu, positifnya bisa keluar. Tapi jujur, kebanyakan orang malah kebablasan ke negatifnya. Aku melihat fenomena banyak sekali ya anak kecil yang sudah dipegangi HP, sudah main TikTok, udah ya menurutmu seperti apa? Menurutku itu membahayakan dan ini bukan sekadar zaman sekarang. Otak anak kecil lagi berkembang pesat sampai usia 12-13 tahun. Kalau tiap hari dikasih stimulasi cepat dan kuat dari TikTok, yang isinya pendek, cepat, penuh warna dan suara, otaknya jadi terlatih untuk cuma bisa fokus 3-5 detik. Hasilnya banyak anak sekarang susah konsentrasi lama, susah baca buku, dan mudah bosan. Belum lagi akses ke konten yang gak sesuai umur, plus kebiasaan scrolling yang bikin mereka kurang gerak, kurang interaksi langsung sama orang, dan tidur terganggu. Jadi bukan cuma biarin aja anak zaman sekarang, tapi kenapa anak kecil harus dipegangi HP dari awal, kasih mereka mainan fisik, buku gambar, atau main sama teman lebih penting di usia itu. HP bisa nunggu, otak mereka nggak bisa nunggu. Tapi secara analisa atau prediksi nih, kamu 20 tahun mungkin 30 tahun ke depan khususnya di Indonesia ya, itu akan seperti apa? Karena fenomenanya kan aku lihat mungkin hal yang paling mudah ketika anak rewel, ketika anak nangis itu kan dikasih HP. 20 tahun ke depan di Indonesia, kalau kebiasaan nangis kasih HP ini terus, kita bakal lihat generasi yang attention span-nya pendek banget, mudah frustasi,
dan kurang kuat secara emosional. Banyak anak susah konsentrasi belajar, lebih gampang depresi, dan kurang kreatif karena otaknya sudah terbiasa sama stimulasi instan. Tapi, ada kabar bagusnya. Pemerintah baru aja nerapin PP Tunas. Mulai Maret 2026, medsos diblokir buat anak di bawah 16 tahun. Itu langkah nyata buat batasi dampaknya. Yang paling penting sebenarnya bukan regulasi, tapi orang tua. Kalau tetap pakai HP sebagai pengasuh tiap anak rewel, regulasinya juga percuma. Harus diganti dengan main fisik bareng, baca buku, atau ngobrol langsung. Mau generasi Indonesia 2040-2050 tangguh atau malah lemah? Jawabannya ada di tangan kita sekarang.